Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pebisnis online, membuat sebuah iklan adalah hal yang biasa dilakukan. Namun, apakah iklan yang kita bikin itu sudah menarik target market? Dan apakah iklan yang kita bikin sudah bisa menghasilkan? Langkah-langkah membuat iklan dari mengenal produk sampai customer mau membeli produk yang kita tawarkan, itulah yang disebut copywriting. Nah, kali ini saya akan bahas sedikit mengenai copywriting tersebut. Copywriting adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari respon dari pembaca? Yaitu klik link. Jadi linknya itu mengarah kemana? Bisa mengarah ke order produk, bisa mengarah ke nomor WhatsApp, bisa mengarah ke landing page atau website untuk diedukasi dahulu sebelum mereka mau membeli produk kita, atau bisa ke arah video YouTube yang bisa diarahkan ke YouTube untuk mengedukasi lewat video. Kemudian apa komposisi dari sebuah copywriting? Ada 4 kaidah yang perlu kita pahami di sini. Ada yang pertama ada judul, yang kedua ada masalah, yang ketiga ada solusi, dan yang keempat call to action. Untuk judul kita bisa memberikan beberapa pilihan bagaimana judul itu bisa menarik orang untuk mau berhenti dari jempolnya, itu bisa berhenti agar mau membaca tulisan atau judul yang kita bikin. Nah, dari beberapa judul saya akan sharing mengenai 5 judul saja yang biasa kita lakukan dan bisa kita pergunakan untuk membuat sebuah produk atau iklan di WhatsApp group. Yang pertama, diskon 50% pembelian hari ini. Nah, ini akan membuat orang berhenti menyekrol HP-nya untuk melihat karena ada tulisan yang tidak biasa, ada diskon 50%. Nah, ini orang bisa bertanya-tanya diskon apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua, fakta terbaru tentang WhatsApp. Jadi ini juga membuat orang akan berhenti karena ada fakta terbaru tentang WhatsApp. Memangnya WhatsApp itu ada yang terbaru apa? Karena target market kita belum paham atau belum tahu tentang fakta terbaru tersebut, maka dia akan berhenti di WhatsApp tersebut atau di judul tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sudah minum madu hari ini? Nah, itu seperti iklan yang kebanyakan kita pernah lihat di televisi. Nah, ini juga akan membuat orang berhenti menyekrol HP-nya untuk melihat apa produk apa ini, madu seperti apa kok iklannya seperti itu. Nah, ini akan membuat orang berhenti menyekrol HP-nya. Kemudian yang keempat, 3 langkah mudah menjual lewat WhatsApp. Nah, berarti ini ada sangat kemudahan, ada tiga langkah mudah. Ini juga sangat orang jadi berhenti karena langkah mudah menjual lewat WhatsApp ini juga permasalahan dari orang-orang yang menjual di WhatsApp. Kemudian yang keempat, awas jangan sampai kehabisan. Nah, ini juga membuat orang menjadi berhenti sesuai dengan target market kita. Kenapa ada yang awas jangan sampai kehabisan? Kehabisan apa yang dimaksud dengan iklan tersebut? Nah, ini ada 5 contoh judul yang bisa kita pakai dan kita bisa edit sedikit disesuaikan dengan produk atau target market yang kita miliki. Kemudian masalah. Jadi sebuah copywriting itu harus memunculkan sebuah masalah yang biasa dialami oleh target market kita masing-masing. Contoh masalah di sini seperti ini. Apakah ini yang Anda alami? Yang pertama, sudah jualan lama di WhatsApp tapi masih sepi order. Yang kedua, sering ditolak konsumen. Yang ketiga, tidak tahu harus memulai dari mana bisnis online ini. Nah, ini adalah sebuah masalah yang biasa dialami para pebisnis online pemula, atau bisa dalam sebuah kalimat atau paragraf seperti ini. Apakah Anda sudah lama berjualan di WhatsApp dan masih sepi order? Hari ini ada order, besok tidak ada order. Sering ditolak konsumen saat memberikan penawaran barang sehingga Anda jadi bingung harus bagaimana untuk menyelesaikan ini semua. Nah, ini bisa memunculkan masalah yang biasa dialami oleh target market kita. Kemudian setelah masalah, kita harus memberikan sebuah solusi dari masalah yang kita upload
tadi. Jadi solusinya seperti ini bisa. Apakah Anda mau tahu mengenai cara mengumpulkan database kontak? Nah, ini kan orang jadi berhenti, jadi ingin tahu bagaimana saya cara untuk mengumpulkan database kontak. Yang kedua, cara closing yang benar agar tidak ditolak konsumen. Nah, berarti juga ini sebuah solusi dari permasalahan yang tadi, bagaimana membuat biar tidak ditolak konsumen, yaitu dengan cara closing yang benar. Di sini ada 13 cara closing yang bisa kita pelajari untuk di episode yang selanjutnya. Kemudian yang tiga, cara mudah memulai bisnis online dari tahap demi tahap. Nah, ini juga sangat memberikan kemudahan. Ternyata ada tool atau tutorial bagaimana cara memulai bisnis online ini dari tahap demi tahap yang mungkin target market kita ini belum tahu. Nah, atau juga bisa dalam sebuah tulisan atau paragraf sebagai berikut. Kalau ada cara untuk mengumpulkan database dengan mudah dan tertarget, serta cara memulai bisnis online dari dasar sehingga Anda dapat memahaminya dari tahap demi tahap, apakah Anda mau? Nah, ini adalah solusi yang bisa kita tawarkan dari copywriting atau iklan yang kita tulis. Setelah setelah solusi, dari ada judul, ada permasalahan, ada solusi, yang terakhir adalah kita memberikan CTA atau call to action. Jadi setelah ada judulnya menarik, kemudian ada permasalahan dan ada solusi, kita sekarang langkah selanjutnya adalah mengarahkan target market itu ke tempat prospek atau ke tempat edukasi. Jadi tempat edukasi itu ada dua macam, yaitu di WhatsApp group atau di landing page. Kemudian kalimat call to action-nya bisa seperti ini. Mau tahu info lengkapnya, silahkan klik link di bawah ini ya. Nah, itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua bisa seperti ini. Jika Anda order ini, ada diskon 50% untuk Anda. Nah, ini kalimat call to action-nya. Yang ketiga, dapatkan free ongkir untuk pembelian hari ini, silahkan hubungi admin. Atau yang terakhir, jangan ketinggalan, segera order sekarang juga. Nah, ini akan memicu orang untuk mengeklik yang kita inginkan. Bisa ke admin langsung atau nomor WhatsApp kita. Nah, demikian. Saya ulangi lagi dari awal. Dari pertama itu membuat judul yang menarik agar orang itu mau berhenti menyekrol jempolnya dan berhenti mengeklik iklan kita. Kemudian kita kalau di bawah lagi ada permasalahan. Dan permasalahan ini kita tulis, kita munculkan untuk target market kita yang biasa mereka alami. Kemudian kita kasih solusinya. Jadi solusinya itu seperti ini. Jadi ada masalahnya, ada solusinya. Kemudian setelah itu bisa ditambah satu lagi, yaitu tentang testimoni. Sebenarnya kalau sudah ada testimoni, kita bisa memberikan testimoni untuk memperkuat dari 3 item di atas tadi. Jadi ini memperkuat sebelum call to action. Jadi testimoni ini sangat penting untuk memperkuat dari 2 atau 3 kondisi tadi. Ada judul, masalah dan solusi, kemudian baru testimoni, dan yang terakhir baru call to action ini. Ya, demikian tip dari saya mengenai copywriting. Kita ketemu di tip-tip selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.